Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah selesai mendesain alignment horizontal yang berupa tikungan FC full circle dengan diagram super elevasinya. Nah, pada video sebelumnya juga kita sudah selesai mendesain untuk alignment vertikalnya. Oleh karena itu, pada video kali ini akan dilanjutkan desain geometri jalan, yaitu berkaitan dengan pembuatan penampang melintang jalan beserta koridornya. Untuk tahap pertama, kita akan menggambar potongan tipikal jalan dengan cara pilih assembly, lalu create assembly. Untuk name saya gunakan penampang melintang 1. Kemudian untuk assembly type, ini disesuaikan dengan tipe jalan yang kita desain. Pilihannya ada banyak ya, namun yang umum digunakan adalah divided crown dan undivided crown. Dimana untuk divided crown ini digunakan untuk tipe jalan terbagi, kemudian undivided crown digunakan untuk tipe jalan tak terbagi. Nah, di sini saya akan mendesain tipe jalan tak terbagi, maka saya akan memilih undivided crown road. Lalu pilih OK dan specify pada tempat yang kosong. Nah, pada assembly ini kita bisa melakukan penggambaran penampang melintang jalan dengan cara kita pergi ke tool palette yang ada di pojok kiri atas, kita klik, lalu akan muncul beberapa pilihan bagian-bagian penampang melintang jalan seperti lane, shoulder, median, dan lainnya. Nah, secara lengkap bisa ditampilkan dengan klik kiri pada garis 3 ini. Nah, maka akan muncul semua bagian penampang melintang jalan yang bisa didesain pada Civil 3D, seperti lanes untuk desain lajur, shoulders untuk desain bahu jalan, median untuk desain median, kemudian curbs, kemudian daylight ini untuk desain tanah di sebelah kiri dan kanan jalan, dan masih banyak yang lainnya. Seperti transpipe ini digunakan untuk desain saluran tepi jalan. Nah, untuk tipe jalan tak terbagi, maka median ini tidak perlu didesain. Oleh karena itu, bagian pertama yang akan saya desain adalah membuat lajurnya, yaitu kita pilih kita pilih lanes. Kemudian di sini muncul beberapa pilihan. Nah, bentuk jalan yang saya inginkan adalah menyerupai segitiga seperti crown ya, seperti crown. Nah, coba saya pilih yang lanes crown lane ini dulu. Nah, pada crown lane ini muncul parameter seperti ini, seperti lebarnya ya, kemudian untuk super elevasinya 2%. Nah, tetapi di sini untuk super elevation axis of rotation itu keterangannya unsupported. Artinya penampang melintang ini ya akan didesain pada semua bagian jalan dengan kemiringan atau super elevasi adalah 2%, sehingga ini tidak dapat digunakan untuk mengikuti super elevasi yang sudah kita buat pada alignment horizontal. Oleh karena itu, kita akan menggunakan tipe lanes yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan lane super elevation AOR, dimana untuk keterangan super elevationnya di sini adalah supported, artinya didukung. Nah, saya akan menjelaskan parameter-parameter dari tipe lane ini, seperti side. Nah, side ini adalah petunjuk untuk penggambaran, dimana kalau misalkan kita side-nya adalah right, maka dia akan muncul di sebelah kanan point assembly ini. Nah, begitu juga dengan sebelah kiri, misalkan pilih left, maka dia akan muncul lajur
yang di sebelah kiri poin ini ya. Nah, lalu ada width, ini untuk lebarnya, lebar lajur yang akan kita desain itu 3,5, disesuaikan dengan desain kriteria kita. Ini 3,5 meter. Kemudian super elevasi normalnya 2%, sudah sesuai. Lalu untuk lapis perkerasan, ini saya sesuaikan dengan default Civil 3D saja. Lalu untuk keterangan use super elevation, kita pilih yang left lane outside. Ini sesuai dengan side yang kita pilih. Oke. Kemudian untuk penggambarannya cukup klik poin di bagian assembly ini, maka dia akan muncul di sebelah kiri, side left. Untuk penggambaran di sebelah kanan poin assembly ini, kita bisa ganti side-nya menjadi right, lalu super elevation-nya ganti menjadi right lane outside. Kita klik titik assembly-nya di sana. Nah, dengan begitu kita sudah selesai menggambar bagian penampang bentang jalan, yaitu lajurnya. Selanjutnya saya akan mendesain untuk bahu jalan. Kita bisa pilih yang shoulder, kemudian digunakan shoulder XML. Kita klik, maka akan muncul parameter seperti ini, dimana sama untuk side-nya ini menunjukkan sebelah mana kita akan melakukan penggambaran. Ini side-nya saya akan ganti left terlebih dahulu. Akhirnya saya akan menggambar di sebelah kiri lajur ini. Kemudian untuk lebarnya saya ganti menjadi 0,5 meter. Kemudian untuk use super elevation-nya kita pilih yang left outside shoulder sesuai side yang kita pilih. Lalu untuk super elevasi dari bahu jalan kita gunakan 6%. Kemudian super elevation subbase-nya itu kita pilih yang yes. Lalu lakukan penggambaran dengan klik pada lingkaran di pojok kiri atas. Oke, maka akan muncul bahu jalan seperti ini. Itu juga dengan di sisi sebelah kanan, kita ganti side-nya menjadi right. Kemudian untuk super elevation-nya ganti menjadi right outside shoulders. Kita gambar di lingkaran sebelah kanan atas ini. Kita klik. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menggambar saluran tepi jalan. Untuk desain saluran tepi jalan, kita bisa mengacu pada PDGJ tahun 2021, di mana pada pasal 5.6.13 untuk drainase ini untuk saluran sampingnya itu diatur, di mana penggunaan saluran berbentuk V itu tidak disarankan karena berpotensi terjadi pengerusan parah. Nah, kemudian jalan dengan kecepatan desain di bawah 30 km per jam ini bisa digunakan saluran drainase yang berbentuk kotak. Nah, kita lihat kriteria desain yang kita buat sebelumnya, di mana kecepatan rencana kita adalah 40 km per jam. Ini di atas 30 km per jam, sehingga kita tidak bisa menggunakan bentuk saluran tepi jalan berupa kotak. Nah, untuk bentuk V juga tidak disarankan. Maka pada video kali ini saya akan mendesain saluran tepi jalan berbentuk trapesium. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini diatur pada tabel 5.3 ya, PDGJ tahun 2021. Untuk tipe jalan 2/2 tak terbagi, maka saluran tepi jalannya adalah minimal 0,5 meter. 0,5 meter ini berarti yang bagian atas. Kemudian saya mencari referensi lebih lanjut terkait ukuran dari saluran tepi jalan ini, dimana sesuai dengan DP UPR Kabupaten Grobogan, untuk saluran tepi jalan dengan lebar atas adalah 50 cm, maka digunakan kedalaman 50 cm dengan lebar dasar adalah 30 cm. Maka di sini coba saya sketch terlebih dahulu.
kita coba gambar bagian atas saluran tepi jalannya, itu setengah meter ya, 0,5. Kemudian kedalamannya adalah setengah meter juga. Lalu bagian dasarnya adalah 30 cm, 0,3 meter. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari saluran tepi jalan yang akan saya desain. Kemudian kita akan mencari kemiringan atau slope dari saluran tepi jalan ini. Caranya kita tarik line di pertemuan antara garis miring dan lebar dasarnya. Kemudian yang di atas kita cari berapa panjang yang di sini, kemudian nanti akan dibandingkan dengan kedalaman yang ini, sehingga dengan menggunakan Pythagoras maka akan didapatkan slope ini, perbandingan segitiga maksud saya. Nah, cek di sini, coba saya zoom. Nah, di sini keterangannya adalah 0,1 meter. Ya, 0,1 meter, mana kedalaman yang ini adalah setengah meter ya. Artinya untuk slope dari saluran tepi jalan kita bisa dicari dengan rumus 0,1 dibagi dengan 0,5. Nah, didapatkan 0,2. Maka slope dari drainase kita adalah 0,2 banding 1 ya. Nah, slope ini selanjutnya nanti bisa akan diinput pada parameter saluran tepi jalan di splitter D. Untuk menggambarnya kita klik garis 3 yang di sini, lalu kita pilih yang trench pipe. Nah, digunakan berbentuk trapesium, kita pilih yang side ditch. Lalu untuk parameternya saya akan menggambar di sebelah kiri terlebih dahulu. Akan menggambar di sini. Lalu untuk kedalamannya kita gunakan setengah meter dengan lebar dasarnya adalah 30 cm. Nah, di sini slope-nya gunakan sesuai perhitungan tadi, yaitu 0,2 dibanding 1. Lalu coba kita lakukan penggambaran terlebih dahulu dengan klik lingkaran yang di ujung ini. Nah, ini adalah saluran tepi jalan yang kita desain. Nah, tetapi bentuk ini belum seperti bentuk saluran drainase yang saya inginkan. Untuk melakukan pengeditan kita bisa pilih saluran tepi jalan ini ya, side ditch ini, lalu ketikkan property PL, lalu enter. Nah, kemudian untuk inside extension height, lalu inside back slope, kemudian outside back slope nya saya akan buatkan 0. Nah, seperti itu perubahannya. Kemudian kalau ini saya buat 0 juga, nah maka dia akan mepet seperti ini ya. Lalu untuk ini juga saya akan buat 0. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan saluran tepi jalan yang saya inginkan ya. Kita akan melakukan penggambaran yang di sebelah kanan juga. Caranya sama, kita pilih yang side ditch, lalu side-nya pilih right dengan kedalaman setengah meter dan lebar dasar 0,3 meter. Lalu slope-nya adalah 0,2 banding 1. Kemudian yang ini kita buat 0 seperti ini. Kemudian lakukan penggambaran di sebelah kanan.
Nah, setelah melakukan desain saluran tepi jalan, selanjutnya kita akan lakukan penggambaran daylight. Mana daylight ini akan menggambarkan tanah di sebelah kiri dan sebelah kanan jalan. Di sini digunakan daylight yang general saja. Lalu untuk parameternya akan disesuaikan dengan default Civil 3D. Nah, di sini yang penting adalah side-nya. Mana di sini keterangannya red, maka saya akan gambar di sebelah kanan terlebih dahulu. Lalu untuk penggambaran di sebelah kiri, side-nya ganti menjadi left. Lalu jika sudah, kita bisa close, dan close juga untuk tool palette-nya. Dan sketch ini kita bisa hapus. Nah, dengan demikian potongan tipikal jalan sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan assign potongan tipikal jalan ini pada trase yang sudah kita desain sebelumnya. Ya. Di sini, kemudian kita akan membuat koridor. Nah, untuk membuat koridor, kita bisa pilih yang di sini ya, koridor, lalu pilih yang koridor. Kemudian untuk name saya namakan koridor 1. Lalu alignment saya pilih trase 1. Untuk profilnya adalah profil muka jalan yang kita desain. Di sini namanya adalah profil trase 1. Kemudian untuk assembly-nya pilih yang penampang melintang 1 seperti yang kita desain sebelum ini ya. Lalu untuk target surface-nya ini digunakan kontur 1. Lalu klik OK. Nah, keterangan ini klik OK saja. Kemudian pilih rebuild the corridor. Nah, dengan demikian koridor sudah kita definisikan pada jalan kita. Selanjutnya kita akan menampilkan penampang melintang jalan ini di setiap STA yang kita inginkan. Nah, untuk itu kita buat dulu sampel line. Kita pilih yang di sini, sampel line. Lalu untuk select alignment, kita bisa tekan enter saja untuk seleksinya. Pilih trase 1, klik OK. Nah, kemudian untuk tampilan yang ini kita langsung OK saja. Lalu di sini kita bisa memilih opsi di sini ya. Misalkan add a station. Add a station artinya kita akan menampilkan penampang melintang jalan sesuai dengan station yang kita inginkan. Kemudian kita bisa juga menggunakan by range of stations, mana saya akan menggunakan itu saja untuk video kali ini. Kemudian untuk left swap dan right swap-nya saya akan menggunakan 10 meter. Untuk increment-nya ini pada bagian lurus ya, pada bagian jalan yang lurus tangannya itu saya akan menampilkan setiap 50 meter. Lalu pada bagian tikungan saya akan buat 25 meter saja. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan penampang melintang jalan di titik-titik penting seperti pada awal jalan ya, kemudian pada akhir jalan, dan pada titik-titik penting alignment horizontal ini ya. Kita buat terus saja semuanya. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah itu kita bisa langsung tekan enter. Nah, dan kemudian akan muncul sampel line seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan penampang melintang tersebut dengan cara kita pilih yang section views, lalu create multiple views. Nah, di sini untuk parameternya disesuaikan default saja, lalu kita pilih create section views. Kemudian kita specify pada tempat yang kosong.
dan berikut merupakan hasil penampang melintang jalan dari setiap stasiun yang kita inginkan. Ya, dimana bisa kita lihat di sini untuk stasiun awal, yaitu stasiun 0, adalah saat super elevasi normal, bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu pada bagian tikungan, misalkan kita lihat pada STA nah ini sudah termasuk tikungan ya, STA 775 ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini dimana super elevasi ya, yang kita desain pada alignment horizontal sebelumnya sudah terassign pada penampang melintang jalan kita, yang artinya super elevasi yang kita desain pada alignment horizontal sudah sesuai dengan yang kita desain pada penampang melintang. Nah, begitu juga dengan STA yang ada ya, pada setiap STA yang ada. Lalu sampai pada STA terakhir ya, pada STA terakhir maka dia akan kembali menjadi super elevasi normal. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih.